Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa TVRI yang berbahagia, senang sekali kami kembali bisa menjumpai seluruh pemirsa dimanapun berada. Saat ini, di kesempatan ini, kita akan berdiskusi di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha tentang moralitas, menguatkan keutuhan bangsa. Bersama saya sudah hadir Yang Mulia Bante Ratanajayo. Pemirsa, kita salami terlebih dahulu Bante Ratanajayo. Namo Buddhaya Bante, dan juga ibu-ibu dari Wihara di Baratana. Namo Buddhaya, semuanya sehat-sehat. Baik pemirsa, moralitas menguatkan keutuhan bangsa. Tentunya moralitas ini sangat-sangat penting sekali. Mari kita tanyakan lebih jauh tentang menurut agama Buddha atau pandangan agama Buddha mengenai moralitas. Bante, menurut ajaran Buddha bisa diberikan penjelasan mengenai moralitas, Bante? Ya, baik. Dalam agama Buddha ya, ada yang namanya sila. Sila atau aturan moralitas. Baik. 5 pelatihan moralitas ini ya, adalah hal yang menjadi dasar sebenarnya bagi kita umat Buddha. Ya, bagi Romo, bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, ya, 5 pelatihan sila. Ya, kita biasa menyebutnya 5 pelatihan sila. Nah, moralitas dengan etika, nah ini saling berkaitan dan saling menunjang. Kalau etika masih bicara tentang bagaimana kita bersikap, aturan tentang bagaimana tata cara kita bersikap yang sopan, yang benar, yang baik. Nah, kalau moralitas sendiri atau sila Pancasila dalam agama Buddha, nah ini lebih kepada bagaimana ya, kita sebagai umat Buddha berusaha menjalani kehidupan, tetapi tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Sang Buddha. Ini seperti kira-kira apa, Bante? Maksudnya batasannya itu? Batasannya, nah, jadi 5 peraturan sila ini, nah, ada 5 peraturan. Yang pertama adalah melatih diri tidak membunuh makhluk hidup. Dan melatih diri tidak membunuh, Bante. Ya, betul. Yang kedua, melatih diri tidak mencuri. Artinya melatih diri bukan satu kewajiban atau keharusan. Bagaimana, Bante? Ya, jadi di sini sebagai umat Buddha punya kesadaran ya, untuk membuat dirinya jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan melatih diri. Nah, jadi dengan melatih diri, dan memang Sang Buddha tidak mewajibkan, tetapi Sang Buddha menganjurkan. Nah, tidak mewajibkan, maksudnya tidak harus begitu, tetapi kita punya kesadaran untuk mengikuti anjuran dari Sang Buddha. Tidak membunuh, kemudian tidak mencuri, yang ketiga tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak minum minuman keras. Tidak minum minuman keras. Ya. Juga zat narkotika. Termasuk itu, Bante ya? Ya, betul. Itu untuk umat awam gitu ya, Bante ya. 5 latihan untuk yang tadi Bante sudah sebutkan untuk supaya punya kesadaran melatih diri. Tapi kan kalau misalnya Bante sehari-hari ini kan agak sulit juga, Bante. Bagaimana caranya melatihnya itu, Bante? Ya, betul, Romo. Jadi sebagai perumah tangga tentu dalam kehidupan sehari-hari harus berhadapan dengan berbagai hal, ya, berhadapan dengan berbagai macam sifat manusia. Betul. Nah, di sini yang terpenting adalah kita punya keinginan, kemauan yang kuat, Romo, untuk bisa mempraktekkan sila ini meskipun sebagai perumah tangga, meskipun tidak tinggal di wihara. Nah, kalau Bante tinggal di wihara, mungkin Bapak Ibu atau pemirsa berpikir, wah lebih mudah karena tidak harus menghadapi dunia luar, masyarakat luar. Ya, tetapi Bapak Ibu jelas ya, meskipun tinggal di rumah jelas tetap bisa ya mempraktikkan ini. Kuncinya adalah kemauan yang kuat dan kesadaran untuk bisa mengamati pikiran, ucapan, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai umat juga kan ada yang kita lihat, Bante, di pasar itu kan mereka dagang daging, katakan itu kan harus potong juga seperti potong ayam, potong binatang yang lain. Itu bagaimana dengan kaitan melatih diri, tapi di satu sisi kan harus
harus usaha seperti itu, dan memang usahanya seperti itu, tidak bisa dihindari. Ya, ini menarik sekali Romo. Memang kadang ya, ketika Bante ke daerah-daerah memberikan ceramah dhamma, kadang harus berhadapan dengan ya, umat rumah tangga yang punya profesi. Ya, katakanlah ya. Profesinya ini sangat-sangat nyerempet-nyerempet lah itu Bante. dengan pelanggaran sila. Nah, contoh yang tadi Romo sebutkan, misalnya bagaimana Bante kalau ada umat berjualan ayam potong atau daging di pasar? Ya. Ya jelas kalau dilihat secara sudut pandang agama Buddha, ya mata pencaharian benar sebaiknya mata pencaharian ini dihindari. Baik, sebaiknya. Bante. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang moralitas, menguatkan keutuhan bangsa. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah informasi berikut ini. TVRI, kami kembali. Pemirsa yang berbahagia, masih di dalam spirit kehidupan mimbar agama Buddha, dan kita masih membahas tentang moralitas, menguatkan keutuhan bangsa bersama Yang Mulia Bante Ratanajayo. Bante, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi Bante sudah singgung untuk selalu bisa upaya usaha yang benar. Maksudnya bagaimana Bante, bisa dijelaskan lebih detail? Ya, tadi Bante sempat membahas tentang ya, moralitas bagi perumah tangga. Kemudian bagaimana bila berjualan ayam potong. Nah, sebaiknya memang menghindari pekerjaan ya, yang menyebabkan makhluk lain menderita. Tapi ini sudah turun-temurun Bante usaha seperti ini. Oke, nah jadi salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menabung dan mempelajari keterampilan yang lain. Seringkali Bante harus memberikan ceramah di wihara. Wihara tersebut letaknya di pesisir. Ya. Secara otomatis jelas mereka kebanyakan profesinya sebagai nelayan. Betul. Ya, Bante berusaha ya kalian atau minimal kalau si orang tua ini tidak bisa ganti profesi, paling tidak anaknya. Nah, jadi anaknya disekolahkan supaya nanti punya keterampilan, punya keahlian. Nah, biasanya mereka yang melaut, yang tinggal di pesisir seperti itu satu contoh, memang tidak punya keahlian yang lain. Kalau tidak ada nelayan, kita nggak makan ikan, Bante. Nah, betul sekali, Romo. Ya, jadi kalau bisa pelajari keterampilan yang lain supaya bisa menghindari ya mata pencarian yang bisa menyebabkan makhluk lain menderita. Seperti itu ya, Bante. Bisa dilanjutkan lagi, Bante. Ya, kemudian sesuai dengan tema ini tadi ya, moralitas menguatkan keutuhan bangsa. Nah, jadi kenapa bisa ada kaitan antara moralitas dengan keutuhan bangsa? Nah, pertama saya jelaskan dulu bahwa ketika seseorang menjalankan moralitas, ya khususnya sebagai umat Buddha, menjalankan Pancasila Buddhis, ketika kita berusaha menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan bohong dan menghindari minuman keras, jelas kita telah membuat orang-orang yang berada di sekitar kita akan merasa tenang dan nyaman. Ya, selain sila ini ketika dilakukan menjadi pelindung bagi diri sendiri, ya, moralitas ketika dipraktekkan melindungi diri sendiri, membuat diri sendiri bahagia, tetapi di samping itu juga moralitas membuat orang-orang yang ada di sekitar kita merasa tenang dan merasa nyaman. Nah, disinilah nanti akan muncul, akan terjalin sebuah kerukunan. Baik, Bante. Nah, tadi Bante juga sudah singgung mengenai yang kelima, mengenai minuman keras. Kalau nggak mabuk, boleh nggak, Bante? Kan nggak mabuk, Bante. Oke, memang ada ya beberapa fungsi dari alkohol itu sendiri atau ya katakanlah seperti anggur. Ya, salah satu manfaatnya bila dalam dosis atau kadar yang pas, yang sesuai itu bisa dikatakan menyehatkan atau menjaga stamina atau menghangatkan tubuh. Ya, hanya saja kadang orang ya terlalu menggampangkan
Ya Bante, 1 gelas Bante, saya nggak mabok. Namanya orang mabok dia tentu tidak sadar. Ya, maka untuk alasan kesehatan jelas ya kita berusaha bijaksana. Ya jangan sampai itu menjadi satu alasan Bante, saya mau setiap hari minum 1 gelas anggur. Ini untuk kesehatan Bante, ini sehat Bante. Ya, tetapi di balik itu di dalam hati kecilnya ada keinginan di samping itu kan saya bisa mabuk. Nah, jadi jangan sampai seperti Baik, itu. Bante. Nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kita akan ikuti informasi berikut ini. TVRI kami kembali. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama saya dan Bante Ratanajayo. Bante, tadi Bante sudah sebutkan mengenai 5 latihan moralitas itu. Yang kelima ini Bante, kalau minum bir nggak mabok kan nggak apa-apa Bante. Kalau di udara dingin perlu, itu bagaimana Bante? Ya, Romo, sebaiknya ya kalau alasannya hanya untuk menghangatkan tubuh, ya sebenarnya kan masih banyak cara untuk menghangatkan tubuh. Ya Romo, misalnya bisa bikin teh hangat. Nah, kan itu sudah hangat. Ya. Tidak perlu sampai minum bir. Atau misalnya sakit, ya carilah obat lain yang tidak berhubungan dengan zat-zat yang memabukkan. Kiranya ini coba. Walaupun Sang Buddha mengatakan ini cuma latihan Bante ya. Ya betul, justru dari latihan inilah nanti akan menjadi sebuah karakter dan kebiasaan. Baik Bante. Di antara kita sudah hadir juga Bante, ibu-ibu dari Wihara di Baratana ini sepertinya mau bertanya juga Bante, sudah ngangguk-ngangguk mau bertanya. Silakan. Namo Buddhaya Bante, nama saya Tumin. Saya mau tanya, sekarang di medsos banyak berita hoax atau berita bohong begitu. Bagaimana kita sebagai umat Buddhis menanggapinya? Terima kasih Bante. Ya, silakan Bante dijawab. Ya, Romo, menanggapi pertanyaan tadi tentang bagaimana kita sebagai umat Buddha menanggapi berita bohong. Ya. Tentu pertama kita harus berusaha mencari berita atau membaca berita dan mempercayai berita-berita yang berasal dari sumber yang valid, sumber yang terpercaya. Betul kan? Sekarang bisa melihat berita ini sumbernya dari mana? Kita bisa telusuri. Jangan sampai kita sudah membaca tanpa disaring dulu langsung percaya dan langsung kita marah, jengkel dan sebagainya. Ini salah satu akibat dari berita bohong. Ya, artinya sumbernya harus dipercaya terlebih dahulu, jangan langsung share. Betul. Kecepatan jari Bante. Betul. Seperti itu ya. Ya, jadi di zaman sekarang memang informasi menyebar sangat cepat. Ya, dalam hitungan detik bisa menyebar dari Indonesia ke seluruh dunia. Dan berbicara tentang berita bohong, ya ini kaitannya dengan sila keempat. Musawada, ya, berusaha melatih diri menghindari ucapan bohong. Yes. Di zaman sekarang ya ucapan tidak hanya secara lisan tapi tulisan juga. Ya. Berbicara itu. Ya, berbicara secara lisan, lisan dan tulisan. Artinya apa? Bapak Ibu atau kita ya setiap hari tentu harus punya kesadaran ketika menulis berita atau ketika menulis status di media sosial misalnya, ya, berusaha hanya menuliskan yang benar dan tidak menyebabkan orang yang membaca ini nanti merasa tidak nyaman. Artinya bermanfaat atau tidak? Ya betul, harus dilihat bermanfaat atau tidak, tepat waktu atau tidak, dan yang penting adalah kebenaran atau bukan kebenaran. Dan berasal dari berita bohong ini Romo bisa menyebabkan perpecahan. Bisa menyebabkan perpecahan, itu yang penting Bante ya. Betul. Dan memang itu sudah sering terjadi juga. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak puas? Baik, ada lagi Ibu? Silakan Ibu namanya. Terima kasih Bante, nama saya Santuni. Saya mau tanya, bagaimana dengan penerapan sila atau moralitas bagi seseorang yang berdagang, misalnya bagian marketing? Terima kasih Bante. Ya Ibu, bagaimana penerapan sila bagi kita yang
berdagang, misalnya di bagian marketing. Ya, seperti yang kita tahu, Romo, di pekerjaan terutama mereka yang di bidang perdagangan atau marketing tentu harus pintar. Ya. Ya, harus pintar promosi. Kan katanya kecap nomor 1, Bang. Tetapi perlu diingat bahwa di samping kita berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja, kita juga harus berusaha mengumpulkan kebajikan. Dan tidak susah-susah. Salah satu cara mengumpulkan kebajikan adalah dengan berucap jujur dan berlaku jujur meskipun dalam hal pekerjaan. Tentu kita bisa ya sambil bekerja, misalnya di bagian marketing kita menjelaskan kepada konsumen, tetapi penjelasan kita ini benar-benar realita, benar-benar jujur ya, bahwa produk yang kita jual ini benar-benar aman dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai demi mengejar keuntungan secara materi kita mengabaikan pelatihan moralitas ya, sampai berbohong dan menghalalkan segala cara. Kita tetap bisa ya, Bapak Ibu tetap bisa berdagang tapi tetap menjaga moralitas. Baik, Bante. Lalu dari pendidikan anak-anak tadi, kemudian kalau sudah dewasa, kemudian berdagang, ini moralitas memang sangat-sangat penting begitu, Bante ya. Dengan demikian bisa menguatkan keutuhan bangsa, kita semua menjadi kuat ya, tanpa hoaks, tanpa berita bohong, semuanya menjadi nyaman seperti itu, Bante. Baik, pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. TVRI, kami kembali. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, bersama saya dan juga bersama Yang Mulia Bhikkhu Ratanajayo, tentang moralitas menguatkan keutuhan bangsa. Bante sudah jelaskan panjang lebar, Bante, mengenai moralitas ini. Dalam pandangan agama Buddha atau ajaran Buddha, Bante, selain 5 tadi yang Bante sudah sebutkan sebagai latihan moralitas, apakah ada lagi, Bante? Ya, Romo, selain menjalankan Pancasila atau moralitas 5 pelatihan sila ini, sebenarnya masih ada Attha Sila atau menjalankan 8 pelatihan moralitas. Ya, sama yang 5 tadi, ya, hanya ada perbedaan sedikit di nomor 3 dan ditambah 3 lagi. Jadi menjalankan Attha Sila. Salah satunya yang nomor 6 adalah melatih diri tidak makan makanan setelah tengah hari. Bapak Ibu atau pemirsa bisa melaksanakan Attha Sila ini sebulan 4 kali di hari Uposatha ataupun di hari-hari yang lain. Ketika menjalankannya di hari Uposatha, maka disebut sebagai Uposatha Sila. Tapi ketika menjalankan di hari-hari biasa, maka disebut sebagai Attha Sila. Ya, selain itu juga Bapak Ibu bisa berlatih Attha Sila di wihara. Ya, kami dari Sangga Theravada Indonesia dalam setahun di beberapa tempat, Romo, mengadakan pelatihan Attha Sila. Berapa lama, Bante? Kurang lebih bagi yang masih remaja pelajar 10 hari. 10 hari. Bagi yang sudah dewasa 17 tahun ke atas 14 hari. 14 hari latihan Attha Sila. Ya, latihan Attha Sila, tinggal di wihara dan meditasi, belajar dhamma dan lain sebagainya. Ya, di beberapa kota ada. Ada, Bante ya. Ya, betul. Baik, ini bebas, Bante, maksudnya semua boleh ikut atau ada batasan yang lainnya? Ya, saya kira pembagian programnya itu yang kalau yang remaja pelajar ya sebaiknya ikut yang remaja pelajar, yang dewasa ikut yang dewasa, dan dari kalangan manapun ya bisa mengikuti asalkan punya minat dan keinginan yang kuat untuk belajar dan berlatih. Pria dan wanita sama, Bante? Kalau pria biasa menjadi samanera. Samanera. Pabaja samanera. Boleh jelaskan sedikit, Bante? Pabaja samanera artinya ya laki-laki, ya. Apakah itu anak-anak ataupun yang sudah dewasa, menjalani kehidupan di wihara. Di wihara. Menjadi seorang samanera dan rentang waktunya sama 10 hari dan 14 hari. Baik, kira-kira Bante, terima kasih atas penjelasannya tentang
moralitas menguatkan keutuhan bangsa. Pemirsa yang berbahagia, Bante sudah jelaskan moralitas sangat penting sekali diawali dari pendidikan masa anak-anak. Dan apabila Anda memiliki pertanyaan seputar ajaran Buddha atau agama Buddha ataupun persoalan-persoalan pribadi, Anda bisa tanyakan melalui email kami di mab.tvri@gmail.com. Akhir kata, saya atas nama Bante Ratanajayo dan juga seluruh umat Wihara di Baratana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di acara kami Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam. TVRI kami kembali. Nambani atiku madangi